kekaguman kami. Hanya Engkau Allah yang kami muliakan dalam hidup kami. Biarlah kami terus mengarahkan mata kami, hati kami, hidup kami ya Tuhan, hanya kepada-Mu. Bawa kami dalam rencana hidup dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada tanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu dan yang terselami kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tanya, mulia dan berkuasa. Nyatakan duka-Mu, duka-Ku hormat akan Engkau, duka-Ku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, duka-Ku akan Engkau. Kau sungguh indah tiada, Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Duka-Ku hormat akan Engkau, duka-Ku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, duka-Ku akan Engkau. Mari jemaat Tuhan nyatakan kekaguman kepada Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan jadi indah dan kekaguman kita. Kau sungguh sungguh ajaib.
Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Kami katakan hormat, kami muliakan nama-Mu yang kudus. Dialah yang membuka Tuhan kami. Haleluya. Ajarkan mulia, sungguh tiada seperti-Mu, sungguh tiada seperti Kau Bapa ya Bapa, tiada seperti-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku hormat akan Kau, ku kagum. Allah yang maha dipuji, dengan bangkit berdiri kita katakan, ku kagum menghormat akan Kau. Kami kagum dan hormat mulia di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu mulia setiap hari Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi nyatakan, ku kagum. Kami kagum dan
Mari saudara, kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan. Kita angkat tangan pujian ini di hadapan. Ku mau mengikuti
kehendak-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu senantiasa. Biarlah itu menjadi kerinduan hati kami Bapa di hadapan-Mu. Biarlah itu menjadi janji yang kami pegang Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Kami begitu mengasihi Engkau Allah kami. Karena terlebih dahulu Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan Engkau berkorban, menyerahkan nyawa-Mu bagi kami, bagi pemulihan kami, bagi kesembuhan kami, bagi masa depan kami, yang terutama bagi keselamatan kami. Kami begitu bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang begitu mengagumkan setiap perbuatan ini dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini berakar kuat di dalam hati kami, bertumbuh seiring kehidupan kami sehari-hari, bahkan menjadi berkat buat orang-orang berada di sekitar kami, buat keluarga kami, buat teman-teman kami, bahkan buat orang-orang di luar sana yang belum kami kenal. Biarlah setiap orang yang melihat kami, melihat Tuhan, sehingga mereka dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang benar, adalah Allah yang hidup dan berdaulat, bahwa Allah yang menyelamatkan umat-umatnya karena Dia begitu mengasihi kami anak-anak-Nya. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan di balik kemuliaan-Mu, di balik salib-Mu Tuhan. Jangan biarkan hamba-Mu mencuri sedikit pun kemuliaan Allah melalui mimbar ini Bapa. Biar setiap perkataan lidah bibir hamba-Mu ini merupakan isi hatinya Tuhan, merupakan apa yang Tuhan mau kita dengar pagi hari. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Pada tanggal 8 November tahun 1987, di sebuah kota bernama Enniskillen di Irlandia Utara, pernah terjadi sebuah ledakan bom yang menewaskan setidaknya 6 orang. Salah satu korbannya adalah bernama Mary Wilson. Pada saat terjadi bom tersebut, waktu itu Mary Wilson dan ayahnya Gordon Wilson sedang melihat pawai prajurit dan polisi Inggris. Saat terjadi bom tersebut, Mary Wilson dan ayahnya sempat tertimbun di bawah reruntuhan. Dan saat di bawah reruntuhan tersebut, Mary Wilson berkata sama ayahnya untuk memaafkan para teroris ini yang melakukan bom pada saat itu. Bahkan dia bilang ke bapaknya, aku gak kenapa-napa. Akhirnya Mary Wilson meninggal pada saat itu. Setelah itu Gordon Wilson melakukan sebuah publikasi. Dia berkata bahwa dia memaafkan teroris yang melakukan pengeboman pada saat itu. Dia bilang anaknya sendiri yang meminta dia untuk memaafkan dan mengampuni orang-orang yang telah berlaku jahat dan menyakiti mereka pada saat itu. Akhirnya Gordon Wilson diangkat menjadi senator di Irlandia Utara, dan sampai akhir hayatnya dia memperjuangkan untuk terciptanya perdamaian di Irlandia Utara. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ya, shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Perkenalkan, nama saya PDP Tommy Saputro. Pagi hari ini saya mau berterima kasih pertama untuk tim pujian yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan pagi hari ini,
juga kepada Bapak Gembala yang sedang tidak ada bersama-sama kita karena sedang pelayanan, karena telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya mau bertanya dulu sama kita di sini. Apa yang ada di benak kita ketika mendengar sebuah perintah untuk mengasihi musuh kita? Ya, yang mengikuti secara online juga boleh tulis jawaban Bapak Ibu Saudara di kolom komentar ya. Apa yang ada di benak kita, di pikiran kita ketika kita disuruh untuk mengasihi musuh atau orang yang berlaku jahat sama kita? Seberapa dari kita, boleh angkat tangannya, yang mengatakan bahwa perintah ini sangat mustahil atau susah untuk dilakukan? Emangnya boleh mengasihi musuh? Lah, gak bahaya kan mengasihi orang yang jahat sama kita? Atau Bapak Ibu Saudara ada yang merasa bahwa oh perintah ini gampang banget, saya udah melakukannya setiap hari, saya bahkan mengasihi orang-orang yang menganiaya atau berlaku jahat, berlaku gak adil sama saya? Atau semua masih bingung sama pertanyaan saya, makanya pada angkat tangan ya. Baik, apapun jawaban kita pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengasihi musuh. Makanya judul khotbah saya pagi hari ini adalah Love Your Enemy atau kasihilah musuhmu. Baiklah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44 dan 45. Matius 5 ayatnya yang ke-44 dan 45. Ya, kita akan membaca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Yang sudah dapat boleh bilang uhuy. Oke. Baik. Saya hitung sampai 3, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita semua. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, ayat yang baru saja kita baca termasuk dalam bagian khotbah Yesus di bukit, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai yang ke-7 kita ketahui bersama. Yang mana khotbah di bukit itu berisikan pengajaran-pengajaran mendasar dari Tuhan Yesus, berisikan nasihat-nasihat, berisikan jawaban-jawaban atas pertanyaan murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus pada saat itu tentang pengajarannya. Nah, kalau kita baca keseluruhan perikop Yesus dan hukum Taurat ini, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Perikop ini secara garis besar berisikan tentang bagaimana Tuhan Yesus mencoba meluruskan pengertian dan penerapan hukum Taurat yang disalahartikan oleh orang-orang Israel pada saat itu, terutama para ahli Farisi, para ahli-ahli Taurat pada saat itu. Mereka menafsirkan dengan kurang tepat hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa. Nah, di ayat yang ke-44 ini Tuhan Yesus mencoba meluruskan pengertian yang salah dari guru-guru Yahudi pada saat itu di ayat ke-43. Di ayat ke-43 ditulis, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ya, di ayat ke-43 itu di Tuhan Yesus bilang ahli-ahli Taurat dan guru-guru Yahudi pada saat itu
mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa kita harus mengasihi sesama kita, tapi bencilah musuhmu. Menurut pengertian mereka pada saat itu, bahwa orang-orang yang sesamanya manusia hanyalah orang yang sebangsa, seagama, dan orang-orang yang mereka berkenan untuk jadikan teman. Tapi untuk orang-orang yang berada di luar kelompok ini, para ahli Farisi dan ahli Taurat pada saat itu dengan seenaknya mereka bilang kalau mereka bukan golongan kita, kalau mereka tidak sesuai sama kita, kalau tidak seagama sebangsa dan bukan teman kita diperbolehkan untuk membenci mereka. Kita diperbolehkan untuk membalas mereka apapun perlakuan mereka yang jahat terhadap kita. Makanya pada saat itu terkenal dengan istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Setiap apapun yang kalian perbuat jahat sama orang Israel diperbolehkan, diizinkan untuk membalasnya. Karena itulah Tuhan Yesus meluruskan hukum ini dengan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apalagi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, kata kasihilah, perintah untuk mengasihi ini menggunakan kata agapao yang kita kenal dengan agape, kasih agape pada saat ini. Jadi ketika kita mengasihi musuh, ketika kita mengasihi orang yang berlaku jahat sama kita harus mengasihi mereka dengan kasih agape, dengan kasih yang tertinggi, unconditional love. Kasih tanpa syarat, seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Artinya apa? Artinya kita harus mengupayakan kebaikan yang tertinggi, kita harus mengupayakan kesejahteraan, mengupayakan berkat bahkan bagi orang-orang yang mungkin berlaku tidak adil sama kita, berlaku jahat, memfitnah kita, mungkin menghina kita. Itu semua harus kita balas dengan kasih yang agape. Jadi pada saat itu, pada di khotbah di bukit itu, Tuhan Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya dan pengikutnya yang dengar pada saat itu bahwa ketika kamu ada dimanapun, kamu harus mengupayakan kesejahteraan buat orang-orang yang berada di sekitar kamu. Baik itu dia melakukan hal yang baik sama kamu, ataupun dia melakukan hal yang jahat sama kamu tetap harus mengasihi dan mengupayakan yang terbaik, bahkan kesejahteraan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan seperti ini. Kadang kita diperhadapkan dengan orang-orang yang berselisih sama kita. Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin jahat sama kita. Kita mungkin difitnah, dihina, direndahkan, supaya kita mengalami apa yang namanya kejatuhan. Mungkin ketika kita ada di lingkungan pekerjaan, bos kita nyebelin, bos kita melakukan hal yang tidak adil karena ada mungkin anak buah yang lebih disayang sama dia daripada kita. Hal-hal seperti ini kerap kali terjadi dalam kehidupan kita, di lingkungan pertemanan, bahkan kadang di lingkungan keluarga, sama saudara-saudara kita sendiri. Kadang kita bisa berselisih, nggak mau ngomongan sama dia, dan bahkan mendoakan yang jelek-jelek sama dia. Saya ada satu cerita. Pada suatu hari waktu itu, mama saya marah sama asisten rumah tangga kita karena dia dengan seenaknya mencuci baju kita dicampur sama keset. Di situ mama saya marah. Mama saya menganggap ART saya ini tidak sopan dan keterlaluan. Dan ya sampai di WhatsApp lah, kamu tuh keterlaluan banget ya. Masa baju dicampur sama keset, kamu tuh merendahin kita banget ya, segala macam. Tapi setelah di WhatsApp itu nggak lama kemudian mama saya menjadi gelisah.
tidak ada damai sejahtera di hatinya, ya mulai merasa bersalah sama Tuhan bahwa oh kayaknya aku harus nggak seperti ini deh. Akhirnya mama saya berdoa minta ampun sama Tuhan karena sudah terbawa emosi, marah, dan melampiaskan emosinya sama ART kita ini. Akhirnya mama saya minta maaf sama ART saya ini. Ya, kadang kita seperti itu menghadapi keadaan-keadaan di mana kita merasa orang lain gak adil sama kita. Kita merasa orang lain berlaku sesuatu yang jahat sama kita. Tetapi tahu saudara, di balik keadaan-keadaan seperti itu, sesungguhnya itu sebuah kesempatan buat kita. Kesempatan buat kita melakukan, mempraktekkan perintah yang baru saja kita baca bersama. Bisa nggak kita memaafkan, mengampuni orang yang berlaku jahat, berlaku gak adil sama kita? Sebenarnya ketika kita menghadapi situasi tersebut, kita sebenarnya sedang terpanggil sama Tuhan untuk melakukan tindakan secara nyata. Bagian perintah yang baru kita baca, yaitu mengasihi musuh atau mengasihi orang yang berlaku jahat atau tidak adil sama kita. Bahkan lebih lanjut lagi di ayat ke-44, Yesus memerintah kita untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Di sini maksudnya bukan untuk berdoa supaya mereka menerima pembalasan Tuhan ya. Kadang kan ketika orang nggak adil sama kita berdoa, Tuhan, dia jahat, tolong hukum dia. Tuhan, saya difitnah, tolong jatuhkan dia. Tuhan, bos saya rese, saya kayaknya disuruh-suruhnya lebih banyak daripada anak buah yang lain. Tuhan, tolong hukum dia, balas dia lebih daripada saya. Kadang kita berpikir mendoakan musuh, kita mendoakan hal-hal yang seperti itu. Tapi yang Tuhan Yesus mau di sini, kita berdoa buat musuh atau orang yang jahat yang gak adil sama kita. Kita berdoa untuk pengampunan dia. Kita berdoa untuk kesejahteraan dia. Kita berdoa untuk pertobatan dia, supaya ke depannya dia tidak menerima hukuman atau dia tidak menerima pembalasan seperti yang kita rasakan. Mungkin kita bisa secara berpura-pura baik terhadap orang yang jahat sama kita. Kita bisa berpura-pura, oke, kita tersenyum ketika dijahatin. Tapi di dalam hati kita, ini orang ngeselin banget sih. Kalau bisa dia celaka aja. Tuhan, tolong celakakan dia karena dia berlaku jahat sama saya. Tapi di hadapan Tuhan kita nggak bisa berpura-pura. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi musuh dan berdoa buat orang yang menganiaya kita, di situ Tuhan mau kita benar-benar melepaskan pengampunan. Di situ Tuhan mau kita benar-benar memaafkan. Ya, mungkin sulit ya kalau secara langsung kita dijahatin, kita difitnah, dihina ataupun direndahkan ataupun mengalami kejadian-kejadian gak enak lainnya. Secara langsung kita memaafkan, secara langsung kita melepaskan pengampunan. Tapi justru dengan berdoa di sini, melalui doa kita bisa menyatakan kasih kita sama orang-orang yang jahat tersebut. Melalui doa, tanpa bertindak secara langsung, mungkin kita sedang dalam proses pemulihan, kita bisa menyatakan kasih kita dengan seperti tadi, berdoa buat kebaikan orang tersebut, berdoa untuk kesejahteraan berkat, untuk kebaikan pertobatan, semoga kedepannya dia menjadi pribadi yang lebih baik, dan terutama semoga Tuhan bisa memperdamaikan kita dengan orang-orang yang berlaku jahat sama kita. Jadi ketika kita berdoa, kita sekaligus memaafkan dan melepaskan pengampunan terhadap orang tersebut.
di sini, kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Mengapa kita harus berdoa buat orang-orang yang berlaku jahat, berlaku tidak adil terhadap kita? Alasannya adalah karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Bilang sama kiri kanannya, kamu tuh anak Allah. Balas kiri kanannya, bilang kamu juga. Makanya harus mengasihi. Di ayat ke-45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Ya. Jadi dengan kita melakukan perintah ini, kita menjadi anak-anak Allah. Dengan melakukan perintah ini, kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita mau membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya, kita akan dengan mudah melakukan perintah ini. Karena apa? Karena Allah juga demikian. Allah juga mengasihi orang-orang yang baik dan jahat. Jadi kalau kita mau membuktikan bahwa kita adalah anak-anak yang sesungguhnya, ketika kita diperhadapkan dengan situasi atau keadaan yang tidak adil, tidak benar, tidak enak, orang-orang berlaku jahat sama kita, ketika kita menunjukkan ketaatan, melakukan perintah ini, mengasihi musuh, bahkan kita berdoa buat mereka, Bapa di surga disenangkan. Oh, ini dia anak gua benar-benar. Dia melakukan perintah yang gua berikan. Contohnya, Samuel mungkin lagi kesal sama bosnya di kantor. Terus ketika dia bisa memaafkan, memberikan pengampunan, bahkan mendoakan bosnya di kantor, wah, Tuhan Yesus bangga banget. Wah, lihat tuh anak gua Samuel, dia melakukan perintah gua. Dia mengasihi orang yang berlaku tidak adil sama dia. Tuhan bisa membanggakan kita sebagai anak-anak yang sesungguhnya, yang taat sama dia. Karena di ayat 45 juga dikatakan bahwa Bapa di surga berbuat baik kepada mereka yang baik dan yang jahat. Ia tetap memberikan matahari buat orang yang baik dan jahat. Nggak cuma orang yang baik doang yang dapat matahari dari Tuhan. Kalau gitu nanti ada yang terang, ada yang gelap, belang-belang gitu ya kan. Terus kita bisa lihat, wah ini orang jahat nih pasti. Soalnya di atasnya nggak ada matahari, gelap hidupnya ya kan. Ya, Tuhan memberikan matahari buat orang yang baik dan jahat. Ia tetap memelihara kehidupan mereka, memberikan udara yang sama, memberikan kesempatan yang sama untuk mereka mencari nafkah, makan. Bahkan hujan juga dikatakan di ayat 45 diberikan kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih seperti ini cuma bisa dilakukan sama Allah yang pada hakikatnya adalah kasih. Karena seperti yang kita lihat di dunia ini, orang-orang kalau bisa lu jual, gue beli, lu menyakiti gue bisa lebih menyakiti lu. Ya, dengan jelas kalau kita lihat di berita-berita, baru aja perang Ukraina sama Rusia. Sekarang udah ada lagi perang Israel sama Palestina, Hamas. Ntar ke depannya di dalam Alkitab pun tercatat akan ada lagi, perang lagi, bangsa melawan bangsa. Bahkan keadaan di dunia ini, anak melawan orang tua, segala macam kejahatan terjadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, tugas kita adalah memegang teguh ini. Kasihilah musuhmu dan berdoa buat mereka yang jahat sama kamu. Dengan itu kita membuktikan bahwa anak-anak Allah memiliki karakter Allah, yaitu karakter yang penuh kasih, sehingga mereka mulai melihat dalam kehidupan orang-orang percaya ada kasih yang begitu besar, dan kasih itu bisa menular kepada mereka juga.
Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ada seorang bernama Stefanus. Dia adalah orang yang dipilih oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanan terhadap jemaat pada saat itu, karena murid-murid sudah merasa, wah nggak bisa nih gua melayani jemaat yang segini banyak lagi, butuh bantuan. Akhirnya dipilihlah Stefanus. Pada suatu waktu Stefanus menyampaikan khotbah yang begitu keras di hadapan mahkamah agama, sehingga orang-orang yang berada di mahkamah agama itu merasa sakit hati dan menyeret dia keluar untuk melempari dia dengan batu. Ketika Stefanus mulai dilempari batu sama orang-orang yang tidak terima dengan khotbahnya dia itu, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut dia bersuara dengan nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Lalu Stefanus meninggal. Stefanus pada saat itu menunjukkan karakter Kristus, yaitu kasih. Dia tetap mengasihi orang-orang yang bahkan melempari dia dengan batu pada saat itu. Dia membuktikan ketaatannya sama Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, karena ia mampu mengampuni, bahkan berdoa supaya Tuhan tak menanggungkan dosa terhadap orang-orang yang melempari dia dengan batu. Itu adalah menunjukkan karakternya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Salah satu karakter Tuhan Yesus itu adalah sikap mengampuni dan mengasihi musuh dengan hati yang tulus kepada mereka yang memusuhi dan menyakitinya. Kalau kita lihat, kalau kita baca kitab kita, seringkali Tuhan Yesus disakiti, diserang sama orang-orang Farisi, Saduki, imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Mereka menyerang Tuhan Yesus dengan kata-kata, tapi Tuhan Yesus tetap menanggapi dengan tenang. Tuhan Yesus gak menunjukkan sikap perlawanan. Bahkan Tuhan gak menyerang balik mereka. Tuhan menjawab mereka dengan bijaksana, dengan penuh kebenaran. Apalagi hal yang menyempurnakan itu adalah ketika di atas kayu salib Tuhan Yesus berseru kepada Allah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah suatu hal yang benar-benar hebat gitu. Kita mungkin cuman dikatain secara fisik, kita udah sakit hati banget, udah mulai mengutuki orang tersebut, udah mulai, oh lihat tuh suatu saat gue balas tuh. Tapi Tuhan Yesus, dia disiksa, dicambuk, bahkan dimahkotai duri, disalibkan dari atas kayu salib sambil merasakan kesakitan tersebut. Tuhan Yesus mengajarkan sama kita untuk melepaskan pengampunan. Dia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat." Kita nggak pernah tahu orang yang mungkin saat ini jahat sama kita, orang yang mungkin saat ini berlaku gak adil sama kita. Dia bisa aja dipakai Tuhan suatu saat nanti untuk membantu kita, untuk menolong kita, untuk menjadi berkat buat kita. Seenggaknya ketika kita mengampuni, mengasihi dan berdoa buat dia udah jadi berkat buat kita secara langsung. Karena kita menaati perintah Tuhan dan kita mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Mulai hari ini, kalau ada orang yang jahat sama kita, ada orang yang berlaku gak adil sama kita, mungkin kita melakukan hal yang benar tapi dia gak suka jadi kita difitnah. Mungkin dia merasa lebih hebat, lebih superior dari kita, sehingga kita direndahkan dan dihina. Tetap kasihi dia, tetap berdoa buat dia, berdoa buat yang baik. Kalau di ayat 44 tadi kata berdoalah bagi yang menganiaya kita, bisa diartikan ucapkan berkat buat mereka yang berlaku tidak adil terhadap kita. Saya akan tutup khotbah saya pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Di zaman dahulu ada seorang petani yang mempunyai seorang tetangga yang berprofesi sebagai pemburu. Seperti yang kita tahu, seorang pemburu itu pasti memelihara anjing untuk membantu dia berburu. Nah, anjing-anjing si pemburu ini kurang terlatih ternyata, sehingga seringkali dia melompat masuk ke rumahnya si petani yang memelihara banyak domba dan mengejar-ngejar domba si petani tersebut. Petani ini udah minta sama tetangganya itu, tolong jaga dong anjingnya, dia ngejar-ngejar domba saya nih. Tapi pemburu tersebut gak mengindahkan permintaan si petani tersebut. Suatu hari, anjing dari pemburu ini mengejar domba si petani dan menggigit dombanya hingga mati. Petani udah kesel banget sama si pemburu ini, akhirnya pergi ke kota. Dia menemui hakim. Dia bilang sama hakimnya, tolong hukum pemburu ini karena dia udah merugikan saya. Anjingnya tidak dijaga dan udah menggigit domba saya sampai mati. Saya mengalami kerugian. Hakim yang mendengar cerita tersebut dengan seksama mencoba menawarkan sebuah solusi sama si petani tersebut. Hakim bilang, oke, saya bisa aja hukum pemburu itu, tapi kalau saya menghukum pemburu itu, kamu akan menjadi punya musuh di tetanggamu sendiri. Atau kamu bisa ikutin saran saya dan kamu akan bisa tetap berteman dengan pemburu tersebut. Akhirnya setelah petani itu pulang, dia mengikuti saran si hakim. Ternyata petani tersebut menghadiahi anak dari pemburu tersebut salah satu domba terbaiknya dia. Salah satu domba terbaik yang dipunyai sama petani itu. Anak pemburu itu senang sekali. Dan karena si pemburu ini gak mau melihat kesenangan anaknya direbut, secara gak sadar dia tiba-tiba ngandangin anjingnya, ngikat anjingnya ketika di rumah. Dan itu membuat anjingnya terjaga dan gak lagi mengganggu domba-dombanya si petani. Akhirnya petani dan pemburu tersebut jadi berteman. Setiap pemburu tersebut selesai berburu, petaninya dibagi hasil buruannya. Setiap si petani ini panen dari dombanya, susu dan kejunya juga dibagi kepada si pemburu tersebut. Dan mereka menjadi tetangga dan teman yang sangat baik. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah sama-sama belajar bagaimana kita diperintahkan sama Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh kita. Mengasihi dengan kasih agape, kasih yang tertinggi, dengan memberkati mereka, berbuat baik kepada mereka, berdoa kepada mereka yang jahat dan melakukan hal yang mungkin tidak baik, tidak enak, dan menyakiti perasaan kita. Kita sama-sama udah tahu perintah ini sekarang. Sekarang tinggal bagaimana kita pulang dari sini
bisa melaksanakan perintah ini. Bagaimana ketika kita pulang dari sini, kita mulai belajar setiap kita menghadapi keadaan yang gak enak yang dibuat sama orang lain, kita memaafkan dia, kita lepaskan pengampunan, kita ucapkan berkat dalam doa kita kepada dia. Karena dengan begitu kita menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya, dengan taat dan setia sampai Tuhan Yesus kembali. Dia bisa melihat kita dengan baik. Ini dia anak-anakku yang benar-benar taat mengikuti aku. Ini dia anak-anakku yang benar-benar menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar. Ini dia anak-anakku yang menjadi suratan yang terbuka, menjadi perpanjangan kasih Tuhan buat dunia yang keadaannya semakin tidak baik, semakin banyak kejahatan di mana-mana. Maka dari itu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat kita semua pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar bagaimana Engkau memerintahkan kami untuk mengasihi orang-orang yang bahkan berlaku jahat sama kami. Kami harus mengasihi mereka dengan kasih yang terbaik. Kami harus mengucap berkat bagi mereka. Kami harus tetap melakukan mereka dengan baik. Bahkan kami harus berdoa bagi keselamatan mereka, bagi pengampunan mereka, agar mereka suatu saat nanti mungkin bisa diperdamaikan dengan kita, bisa menjadi berkat kembali buat kita juga. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apakah di antara kita mungkin ada kekesalan, sakit hati terhadap orang lain. Pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Kita minta pengampunan sama Tuhan, dan kita lepaskan pengampunan kita buat orang-orang yang menyakiti kita. Kita lepaskan pengampunan kita lepaskan berkat kita buat orang-orang yang menyakiti kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi biarlah kiranya Roh Kudus terus berbicara di hati kami, terus menuntun kami langkah demi langkah di dalam keseharian kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh taat dan menyenangkan hati Tuhan, yang senantiasa mengikuti kehendak Tuhan, yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Tuhan dengan taat. Terima kasih. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan Aku mau seperti-Mu Tuhan. Biarlah pujian Tuhan menjadi nyanyian hati kami di hadapan Engkau pagi hari ini. Kami mau seperti-Mu Yesus, melakukan perintah-perintah Tuhan. Kami mau terus Engkau sempurnakan di dalam kehidupan kami, Bapak. Lebih sungguh lagi aku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu
Siapa yang menyakiti anak-anakmu pagi hari ini? Untuk kita mau berdoa Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus, kasih Tuhan memenuhi setiap hati kami, sehingga kami dapat melakukan perintah Tuhan ini. Kami mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang jahat terhadap kami. Kami mau mengucap berkat bagi mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan mengubah kehidupan mereka, sehingga kasih Tuhan juga ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka menjadi pribadi yang tidak lagi jahat, karena kasih Tuhan bertata di hati mereka ya Tuhan. Mau pada pagi hari ini juga Tuhan berdoa buat anak-anakmu di tempat ini. Apapun pergumulan permasalahan yang sedang dihadapi anak-anakmu Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan jawaban yang terbaik. Karena jawaban yang datang dari Tuhan adalah jawaban yang kami perlukan. Kekuatan yang datang dari Tuhan adalah kekuatan yang kami perlukan untuk menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini, di mana kejahatan terjadi di mana-mana, perang terjadi di mana-mana. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang, membawa damai, membawa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga dapat kami menjadi bukti nyata bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih. Kami dapat menyebarkan cinta kasih Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang percaya bahwa Allah akan Allah yang hidup, Allah akan Allah yang penuh kasih, Allah yang mau menyelamatkan umatnya, Allah yang mau menyelamatkan anak-anak. Biar semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak yang diselamatkan sama Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan tetap memenuhi hati kami, sehingga kami terus tetap melangkah di dalam jalannya Tuhan, sehingga kami dapat terus mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Silakan minum bagi ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Ya, mari siapkan persembahan kita. Saya akan berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Mari angkat persembahan kita di hadapan Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan kepada Tuhan persembahan kami. Biarlah kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan sendiri memberkati tangan-tangan yang memberi. Karena kami terlampau yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mampu dan sanggup memberkati kami, karena Tuhan tahu apa yang anak-anak membutuhkan. Terimalah Tuhan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, ada pengumuman yang berulang tahun minggu ini. Hari juga. Berarti pengumumannya kita siap-siap mau ulang tahun gereja yang akan dirayakan ibadah syukurnya pada tanggal 3 Desember.
di minggu yang pertama kita perjamuan kudus, sekalian kita mensyukuri perjalanan panjang gereja kita dalam penyertaan Tuhan. Hosea, ada tambahan? Ya, kita doakan Bapak Gembala kita nanti sore dalam perjalanannya kembali dari pelayanan memberkatan ikan di Bali. Kiranya penyertaan Tuhan menyampaikan Bapak Gembala kita dengan selamat kembali, sehingga minggu depan kita bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Gembala untuk beribadah di tempat ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan kami rasakan dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah kami. Bahkan kami sudah mendengar isi hatinya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap senantiasa menyertai kami dalam perjalanan pulang kami. Kemanapun kami melangkah, penyertaan Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat melakukan firman yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa ini, Indonesia, diserahkan di dalam tangan Tuhan. Berkat kasih damai sejahtera Tuhan menaungi bangsa ini, bangsa yang kami kasihi ini. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi mulai dari Aceh sampai Papua, mulai dari setiap pelosok-pelosok dan setiap tempat, setiap daerah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Kiranya di sisa masa jabatannya ini, Tuhan memberikan dia ekstra hikmat, ekstra kekuatan, ekstra kesehatan untuk menjalani sisa masa jabatannya. Biarlah kiranya terus memberkati Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati setiap jajaran menteri, bahkan dalam lingkup yang paling kecil RT RW, semua Tuhan berkati. Tuhan penuhi hati mereka dengan kasih-Mu. Tuhan penuhi mereka dengan damai sejahtera. Buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan Tuhan, biarlah mereka menjadi berkat buat bangsa ini. Mereka menjadi garam dan terang. Mereka jadi bukti nyata Tuhan mengasihi Indonesia. Biarlah mereka bekerja dengan baik, mereka memberikan yang terbaik, sehingga tidak menjadi batu sandungan buat kemuliaan Tuhan. Kamu juga mau berdoa buat TNI dan Polri Tuhan, mereka yang menjaga keamanan bangsa ini. Engkau berikan mereka hati yang lapang, Engkau berikan mereka kekuatan kesehatan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bangsa ini, sehingga setiap masyarakat merasakan pengamanan perlindungan dari mereka yang penuh kasih. Kamu juga mau berdoa Tuhan buat 2024 akan adanya pemilu. Kami akan menghadapi pesta demokrasi tersebut ya Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan naungan daripada Tuhan memberikan damai sejahtera, sehingga acara tersebut bisa berjalan dengan kondusif, berjalan dengan penuh damai. Tidak ada serang sana sini, tidak ada yang namanya perpecahan. Siapapun yang terpilih menjadi presiden, kami tahu itu datang dari Tuhan dan membawa kebaikan bagi bangsa kami. Kamu mau berdoa Tuhan buat siapapun nanti yang memimpin Tuhan. Engkau berikan ekstra hikmat, ekstra kekuatan, kesehatan, sehingga mereka memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Mereka tidak memimpin untuk kepentingan mereka, untuk kesejahteraan mereka sendiri, tapi kesejahteraan bangsa ini dibangun. Biarlah kiranya bangsa ini menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan, menjadi role model buat dunia, bahwa bangsa Indonesia banyak anak-anak Tuhan yang penuh kasih, bahwa bangsa Indonesia
menjadi kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, penyertaan Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, persekutuan yang manis dengan Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pertolongan Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kita sampai Tuhan datang kembali menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.